pelaminannya, bunga-bunganya, balon-balonnya, dan itu semua teman-teman keluarga besar dari tempat kerjaku itu semuanya datang, ikut merayakan, ikut senang, dan speechless banget. Assalamualaikum Sobat CS. Pasti hari ini masih semangat dan bahagia dong ya. Oke, hari ini aku mau sharing terkait dengan biopsi. Kalau kemarin kan terkait dengan medisnya, terus terkait dengan berkasnya, terkait dengan persiapan psikologisnya. Nah, hari ini aku mau bahas terkait dengan sharing pengalamanku saat biopsi. Nah, pengalamanku pas lagi biopsi itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih, karena kan memang kemarin di video yang vonis itu kan sudah sebagian aku ceritakan gitu ya. Tapi di biopsi ini sebenarnya untuk persiapan-persiapan psikologisnya sih udah pasti masih di masa-masa yang menggalau to the max, menggalau yang parah banget. Jadi memang pas mau operasi itu antara iya nggak ya, yang kayak gitu. Karena di video yang pertama tuh yang terkait dengan vonis itu kan aku abis FNAP itu di bulan April. Nah, aku biopsi buka itu di bulan Agustus. Panjang banget ya bedanya ya. Lumayan jauh karena memang ya itu kelamaan menggalau gitu kan. Nah, itu pas lagi udah meyakinkan diri untuk biopsi, sebenarnya nungguin abis lebaran juga, karena di 2015 itu kalau nggak salah puasa di bulan Juni atau Juli gitu. Nah, Agustus ini bener-bener yang abis pulang kampung banget, terus abis itu nyampe sini, terus abis itu langsung operasi biopsi itu, karena rumah sakitnya aja masih sepi banget kayaknya. Orang-orang juga yang pada pulang kampung tuh belum pada balik gitu. Dan alhamdulillah itu dimudahkan sekali proses untuk operasi biopsinya sih, tidak terlalu banyak kendala ya, tapi mungkin yang tadi yang lebih ke persiapan psikologisnya itu yang memang butuh waktu lama. Nah, di sini kalau udah selesai biopsi itu kan pasti ada masa-masa disuruh kontrol lagi. Nah, pas kontrol itu kan akan ada yang namanya si hasil patologi anatomi. Kalau dulu sih aku nggak tahu itu PA atau apa, patologi anatomi itu disebutnya PA. Pokoknya intinya suruh kontrol, ketemu sama dokternya, lihat jahitan, terus habis itu dikasih tahu apa lagi yang harus dilakukan, kayak gitu aja sih gitu. Jadi cuman bolak-baliknya ya cuman kayak gitu aja. Aku nggak ngerti itu PA, itu nanti harus diperiksakan jadi apa lagi, terus hasilnya bagaimana, itu beneran yang nggak mau tahu pas saat itu. Waktu recovery pasca operasi tidak butuh waktu lama, karena memang itu hanya operasi yang hanya dibuka sedikit terus diambil sebagiannya saja gitu. Jadi memang tidak operasi yang besar. Jadi untuk recovery-nya juga tidak terlalu lama. Plus habis operasi biasanya kita juga akan dapat obat dari dokter, entah itu terkait dengan antibiotiknya, terus dan obat-obat yang lainnya. Plus juga biasanya kalau kita selesai operasi itu sama dokternya disuruh untuk memberikan asupan ke tubuh kita terkait dengan protein yang banyak. Nah, itu kalau kata dokter sih biasanya makan putih telur yang banyak ya Bu gitu. Bahkan beberapa temen itu disarankan untuk setiap hari minimal 6 butir putih telur rebus. Jadi putihnya aja, jangan kuningnya gitu. Kalau sama kuningnya ntar bukannya banyak protein malah banyak kolesterolnya gitu kan. Nah, selain si putih telur ini, pas baru awal-awal aku operasi sih mencoba untuk menambah asupan albumin. Dulu juga dicarikan sama suamiku itu si ikan gabus. Nah, tapi kan aku sama ikan juga tidak terlalu seneng gitu. Jadi apa ya, lumayan rada-rada
nggak suka aja sih gitu pas lagi ya ikan ya gitu, tapi ya udah dicoba aja, tapi emang tidak terlalu habis banyak gitu. Kalau buat teman-teman yang memang suka sama ikan itu sangat membantu banget pasti gitu. Setelah operasi dicarikan si gabus ini karena memang albuminnya banyak gitu kan, terus asupan albuminnya banyak itu juga akan mempercepat recovery si bekas operasi ini gitu. Tapi kalaupun misal nggak doyan ikan kayak aku, itu bisa digantikan dengan si kapsul albumin. Biasanya tuh di apotek ada sih gitu. Nah itu lumayan membantu juga. Tapi juga teman-teman jangan lupa buat ngasih tahu dokternya. Jadi apapun asupan yang kita makan, entah itu multivitamin, entah itu obat, entah itu apapun, kita tanyakan dulu boleh apa enggak. Kalau memang sudah diizinkan, ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang itu tidak baik buat kita, sama dokternya juga pasti nggak boleh kok kita konsumsi gitu. Kalau untuk biopsi sih kayaknya nggak terlalu banyak cerita ya, tapi di sini aku mau sampaikan bahwa ada momen di biopsi ini, setelah biopsi ini yang membuat aku sedikit ke up atau ke booster terkait dengan semangatku untuk terus berjuang sehat gitu kan. Itu jadi pas lagi habis biopsi, itu kan PA keluar, yang tadi aku sampaikan PA keluar, dan sama dokternya ternyata lanjutan untuk treatment yang harus dilakukan itu adalah mastektomi. Mastektomi itu adalah pengangkatan payudara. Nah, di sini sebenarnya apa ya, berasa kayak wah harus diangkat ya gitu, harus diangkat ya gitu. Masih nggak percaya aja sih kalau memang ada salah satu bagian dari tubuhku harus diangkat gitu. Jadi udahlah itu aku belum bisa menerima kondisi, masih galau pula gitu. Terus ditambah lagi juga harus ada treatment selanjutnya yaitu pengangkatan gitu. Itu sempet down-nya itu berasa banget sampai yang menutup diri ke lingkungan. Jadi nggak banyak cerita sama orang, terus kalau diajak ngumpul juga rada malas karena pasti akan ditanyakan hasil kemarin gimana gitu. Terus kira-kira apa ya selanjutnya yang harus dilakukan? Biasanya kan pertanyaan itu ya yang banyak muncul ya. Nah itu lumayan jadi malas gitu. Jadi menarik diri dari pergaulan, menarik diri dari teman-teman dan sebagainya gitu. Sampai di satu saat teman kerjaku, jadi aku tuh dulu kerja di satu lembaga yang di situ tuh memang lembaga edukasi dan psikologi, dan di situ teman-teman kerja tuh banyak banget, atasanku juga mereka adalah psikolog-psikolog yang keren banget gitu kan. Nah pas lagi mereka mungkin tahu kondisi psikologisku lagi turun, adalah itu salah satu psikolog yang memang datang ke tempatku gitu, ke tempat tinggalku buat sekedar ngobrol. Dia nanya gimana Nov gitu, perasaanmu gimana dan sebagainya. Itu sih pasti di treatment ya sama beliau, pasti terkait dengan psikologisnya gitu. Dan sampai di satu titik kita udah cerita banyak, semua hal udah disampaikan, udah ketawa-ketawa juga gitu kan. Itu kan sudah mulai rada merilis segala hal yang memang ada di dalam dada ini yang memang tidak keluar gitu kan. Terus sampai di satu titik dia nanya, kira-kira ada nggak hal yang kamu pengen gitu sebelum kamu mastek ini, atau saat ini kamu pengen apa deh, kata dia gitu. Dan itu sih aku bilang sih ke dia bahwa aku manggilnya Teteh, ada sih Teh satu hal yang aku pengen banget yang memang sudah aku rencanakan dengan suami gitu. Terus kata dia, apa tuh, aku pengen tahu, kata dia gitu. Terus aku sampaikan kalau aku pengen punya foto pernikahan. Konyol banget ya. Jadi kan sesuai dengan cerita yang sebelumnya, kalau misal nanti teman-teman sempat ngecek ke video sebelumnya, itu kan aku menikahnya memang bener-bener yang apa, menurutku juga nggak ada persiapan. Mungkin ada persiapan tapi seharusnya belum waktunya gitu. Kalau lahiran sih kayaknya prematur gitu kan, yang seharusnya beberapa hari setelahnya, tapi ini bener-bener yang persiapannya tuh bener-bener yang nyampe ya gimana mau disiapin gitu. Orang kita hari-harinya di rumah sakit pas lagi mama ngedrop banget gitu kan. Jadi kita akad nikah aja
nggak mandi, akunya nggak mandi gitu, akunya aja nggak mandi gitu. Terus abis itu ya kebayang lah, nggak ada lah itu namanya foto pernikahan, dokumentasi terkait dengan pernikahanku tuh nggak ada sama sekali gitu. Jangankan pakai kebaya dan sebagainya gitu, bedak pun nggak ada, mandi pun nggak ada gitu. Jadi ya pengen lah kayak orang lain gitu kan, punya punya foto pernikahan. Terus apalagi kondisinya nanti setelah ini kan akan ada treatment mastek, treatment pengangkatan payudara gitu kan. Jadi kebayang kalau pakai kebaya terus miring gitu kan, nggak seru banget gitu. Jadi sebelum apa? Sebelum ada si mastek ini ya aku pengennya aku pakai kebaya terus foto sama suamiku, ya udah jadi punya foto pernikahan aja gitu. Jadi di dompet kita tuh biar ada foto pernikahannya gitu. Terus kalau pas lagi kemana-mana itu kalau misal ditanyain ini siapa gitu kan, terus kita udah nikah, mana buktinya? Ya masa kita harus kemana-mana bawa buku apa, buku nikah gitu kan. Kalau ada fotonya kan enak, tinggal kita kasih tahu. Nah masalahnya ini kita nggak punya gitu. Dan menurutku ya itu masa-masa yang memang aku harus gerak cepat buat foto pernikahan itu. Kenapa? Karena di saat nanti aku pakai kebaya dan itu posisinya udah nggak oke kan nggak seru juga gitu. Makanya itu adalah satu hal yang aku pengenin dan aku sampaikan ke beliau gitu kan. Terus beliau langsung merespon keinginanku dengan oke, ya sudah, serahkan aja sama aku, serahkan aja sama kita, sama teman-teman di kantor gitu maksudnya. Biar kita yang nanti jadi panitia suksesnya gitu. Biar kita yang nyiapin semuanya. Udah kamu tinggal fokus ke diri kamu, terus nanti biar kita yang nyiapin semuanya, kata dia gitu. Kita manfaatin lah semua yang ada di sini, kata dia gitu kan. Misal nih kayak aku punya kakak yang dia MUA gitu kan, jadi nanti bisa make upin. Terus ibuku juga ada butik, jadi nanti baju dari situ aja gitu. Terus teman-teman kan juga ada tuh yang fotografer gitu, jadi nanti udah disiapin itu aja gitu, kata beliau gitu kan. Dan sampai dia cuma nanya gini sih, pengen pakai baju warna apa gitu. Saat itu sih yang terpikir kayaknya hijau cakep ya gitu. Secara anak gunung suka yang hijau-hijau ya. Jadi yaudahlah yang hijau aja gitu. Terus oke gitu, dicarikanlah sama beliau baju hijau dan ternyata ada yang cocok. Nah singkat cerita sampai di hari hanya itu ya aku mikirnya ya udah kita bakal foto-foto aja gitu kan, tapi dengan sudah dipersiapkan sama si teteh itu gitu kan, mikirnya udah kayak gitu aja gitu. Jadi pas lagi dijemput terus sampai ke tempatnya, ntar kita fotonya di satu tempat ini ya, karena di situ fotogenik banget tempat-tempatnya gitu. Jadi banyak spot foto yang bisa kamu pakai, kita fotonya di situ aja, kata dia gitu. Aku sih ya udah gitu, tinggal jalan-jalan aja. Jadi aku berangkat, terus abis itu di make up dan sebagainya, udah mulai di foto kanan kiri, udah yang kayak orang mau nikahan beneran gitu kan. Tapi di situ sih aku mikirnya masih ya kita mau foto pernikahan gitu doang, beneran gitu doang. Terus ternyata pas lagi udah selesai semuanya, kata si teteh ini, Nov, kita ke ruangan yang di sana ya, kata dia gitu. Kita ke ruangan yang di sana, terus abis itu kita nanti mau ambil gambar. Pokoknya nanti kamu ceritanya itu pas mau masuk ke pintu, anggap kamu mau ketemu sama orang-orang yang kamu sayangi dengan perasaan senang, kayak kalau kamu misal pas lagi jadi beneran kemarin resepsi pernikahan, pas kamu lagi mau ke tempat singgasana pernikahanmu itu, pokoknya kamu coba hadirkan perasaan itu ya gitu. Ya udah, aku pun juga ya kan ntar bakal direkam ya, aku mikirnya. Jadi ya udahlah gitu, mencoba untuk menikmati perasaan itu. Dan ternyata masya Allah banget. Semoga mereka semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Hanya Allah yang bisa membalas. Jadi aku masuk ke satu ruangan, dan itu benar surprise gitu. Di situ udah disiapin semuanya. Merinding sampai sekarang. Udah disiapin semuanya.
dari apa namanya, pelaminannya, bunga-bunganya, balon-balonnya, dan itu semua teman-teman keluarga besar dari tempat kerjaku itu semuanya datang, ikut merayakan, ikut senang, dan speechless banget. Bener-bener yang rasain pas saat itu speechless, haru. Apa ya, perasaan yang sangat seneng banget, yang nggak nyangka gitu kan. Dan satu hal yang apa, yang aku rasakan itu, ya Allah, ternyata banyak ya orang yang sayang sama aku, ternyata banyak ya orang yang peduli sama aku gitu. Jadi kalau kemarin aku larut dengan semua yang aku rasakan, kayaknya nggak bersyukur banget ya gitu. Kalau aku misal nggak mau berjuang, kayaknya nggak bersyukur banget ya gitu. Padahal orang-orang di sekitarku itu orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sangat sayang dan sangat peduli. Bahkan sampai hari ini, tidak hanya yang hadir di ruangan itu saja, aku yakin semua orang yang ada di sekitarku selama ini yang support aku, baik lewat doa, tenaga, perhatian, kasih sayang, bahkan mungkin materi, dan itu nggak ada henti-hentinya gitu selama 6 tahun ini. Jadi kalau aku nggak mau berjuang, kalau aku nggak mau semangat buat sehat, kayaknya aku kufur nikmat banget ya gitu. Jadi di momen itu tuh sebenarnya beneran yang berasa bahwa oke, gitu, beneran harus semangat buat berjuang, oke, gitu, hidup lu tuh berarti, minimal banyak banget orang yang sayang sama lu gitu. Jadi pas di bagian itu menurutku jadi beneran terapi banget sih gitu, terapi buat psikisku banget. Ya kita nggak ada yang tahu ya gitu, kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi gitu, tapi di saat support dari orang-orang di sekitar kita, di saat support dari orang-orang yang kita sayang gitu kan, itu ada, pasti kita akan punya sumber kekuatan kok untuk melakukan itu gitu. Jadi nggak ada alasan buat menyerah, nggak ada alasan buat udahlah selesai hidup gue gitu. Itu tuh nggak ada, karena masih banyak orang di sekitar kita yang bisa jadi butuh kita, bisa jadi kita ada manfaatnya untuk orang. Atau kalau misal kita punya seseorang atau beberapa orang yang memang harus kita support juga gitu, berarti kan kondisi kita juga harus lebih baik. Jadi nggak ada alasan buat kita menyerah, ya harus tetap berjuang gitu. Itu yang memang harus dilakukan gitu. Dan ya mungkin teman-teman nggak punya cerita semirip dengan aku, tapi aku yakin banget teman-teman bisa menemukan momen itu, bisa menemukan alasan itu, bisa menemukan minimal satu hal itu untuk tetap bertahan, untuk tetap berjuang, untuk tetap aku harus masih ada, minimal hidupku nggak sia-sia gitu. Itu sih gitu. Jadi tinggal kita temukan saja alasan itu gitu. Banyak banget alasan yang ada di sekitar kita untuk kita tetap bisa bertahan dan berjuang gitu. Jadi terkadang kitanya sendiri yang udah menutup. Jadi pas lagi kita udah terdiagnosa itu udah menutup diri dari semuanya, bahkan mungkin kita mengabaikan orang yang sangat peduli dengan kita gitu. Orang-orang yang ada di sekitar kita abaikan, padahal itu adalah sumber kekuatan kita, padahal itu adalah support yang sangat berharga buat kita. Bersyukur sekali aku ngerasa bahwa di segala hal hidupku yang sangat sulit, dan itu menurutku berasa kayak nggak ada habis-habisnya gitu, tapi beneran aku dikelilingi sama orang-orang yang menurutku itu punya energi yang positif banget buat aku.
ada pasti yang mungkin memberikan energi negatif ke kita, itu pasti ada. Tapi kita jangan fokus ke sana, buang-buang waktu. Waktu kita aja udah nggak banyak gitu. Kita tuh sudah dikasih lampu kuning, ya udah, berarti kita manfaatkan itu gitu. Jangan sampai kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang malah ngasih efek negatif ke kita gitu. Jadi kalau misal ada beberapa orang atau mungkin segelintir orang di sana, atau mungkin lebih banyak orang yang ngasih energi negatif ke kita, ya udah, kita nggak usah fokus ke sana. Kita fokus ke orang-orang yang memberikan energi positif ke kita. Gitu. Biar kita tetap semangat, biar kita tetap mau berjuang, dan biar kita tetap mau bertahan. Minimal biar kita selalu bisa bersyukur dan bisa memberikan arti di setiap detik yang memang diberikan pada kita. Gitu. Oke, nangis lagi. Tapi insya Allah nangis hari ini tuh nangis haru kok. Beneran merasa terharu banget. Karena Allah beneran memberikan kemudahan di tengah kesulitanku. Dan itu berasa banget. Belum lagi dengan diberikan pendamping hidup yang beneran mau menerima apa-apa adanya. Kebayang baru 3 bulan nikah. Terus habis itu langsung dimastek, langsung diangkat payudaranya. Dan karena memang tipe kankernya ke arah hormonal, jadi ya ada kemungkinan tidak akan bisa memiliki anak untuk selamanya gitu. Tapi beneran bisa diterima dengan lapang dada, dan itu adalah suatu anugerah. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Oke. Sepertinya itu saja teman-teman. Buat teman-teman semuanya, semangat selalu. Semangat untuk memberi makna dalam hidup. Semangat untuk tetap berjuang untuk hal-hal yang memang menurut kita itu tidak mungkin. Tapi kita yakin dengan kita tetap selalu berjuang dan selalu mencoba untuk berproses, hasil itu tidak akan mengkhianati proses yang sudah kita lakukan. Oke. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, sehat selalu. I love you. Assalamualaikum. Bye-bye.